Dalam nama Baik Bapa Bapa, dan Putra, Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Engkau izinkan kami berkumpul untuk pembelajaran baptis dewasa. Berkatilah Mas Dian, berkatilah teman-teman kami yang mengikuti pembelajaran ini. Berkatilah kami agar kami mengerti dan semakin menguatkan iman kami. Kami pasrahkan semua dalam kehendak-Mu Bapa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Herculanus, Doakanlah doakanlah. kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ibu-ibu semuanya, selamat sore. Sore, Baik, ya, baik ini hari ini hari yang istimewa karena ada beberapa katekis yang senior juga ke sini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, gitu ya, untuk diuji seperti itu sama Jangan gitu. katekis-katekis itu yang senior yang lebih jago daripada saya. Tapi Aduh, Mas Dian. izinkanlah saya untuk membawakan materi dan apa namanya ya dengan rendah hati. Nanti kalau misalnya ada yang salah atau yang keliru mungkin bisa dibetulkan ya Bu ya. Oke, baik, hari ini kita akan ngobrolin tentang purgatorium dan indulgensi, di mana purgatorium dan indulgensi ini sangat berbeda dengan agama Protestan. Di agama Protestan tidak ada, maka di sini menjadi suatu pokok ajaran yang dalam tanda kutip itu keras gitu ya, dan pembeda antara Katolik, Gereja Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik, ya, atau yang disingkat dengan dalam Gereja Katolik dan Protestan sendiri. Baik, mulai dari pertanyaan, kemana setelah kita meninggal? Jadi kalau meninggal itu kemana sih? Nah, kayak gitu. Baik, kita ini seorang manusia. Manusia itu ada jiwa dan ada raganya, gitu ya. Ada jiwa, ada raganya, kita seorang manusia. Nah, di suatu saat kita akan mengalami yang namanya kematian. Ya, kematian akan kita alami dan kita nggak tahu itu kapan, gitu ya. Dan di sini saya yakin ibu-ibu yang di sini belum ikut dalam namanya kematian. Saya pun juga belum. Kalau sudah kematian itu saya nggak ada di sini, gitu ya. Oke, setelah kematian, ya, jiwa dan raga itu terpisah menjadi dua. Jiwa itu sendiri, raga itu sendiri. Raga itu dikubur di tanah atau dikremasi, akhirnya membusuk. Jiwa itu ada dalam pengadilan pribadi. Jadi ajaran Katolik menegaskan bahwa setelah kematian, detik itu juga diadili, gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya dalam ajaran Katolik itu kita harus nunggu 40 hari dulu nanti lagi masuk surga. Itu nggak ada. Jadi pada waktu kematian, detik itu juga diadili, gitu itu. Ya, nggak ada yang namanya wah ini arwahnya masih di sini nih, kayak gitu itu nggak ada. Dalam pengadilan pribadi itu keputusannya ada dua, kita masuk surga atau masuk neraka, gitu ya. Dalam pengadilan pribadi adalah pengadilan yang pertama, kita masuk surga atau masuk neraka, seperti itu. Surga itu ada yang masuk surga langsung atau dibersihkan dulu, namanya purgatorium atau purgatori di sini. Tapi vonisnya tetap masuk surga, gitu ya. Atau masuk neraka langsung, gitu ya. Dan perlu diingat dari ibu semua bahwa yang masuk ke surga atau neraka itu adalah jiwanya. Dan pada saat kematian, detik itu juga itu ada pengadilan pribadi, seperti itu. Lalu sifat dari pengadilan pribadi adalah keputusan final. Artinya apa? Detik itu juga kita diadili, kita diberikan sesuai dengan perbuatan kita. Apakah kita masuk surga atau ke neraka, dan itu keputusannya final dan nggak bisa diganti. Seperti itu. Nah, inilah keadaan zaman now kalau ibu-ibu tahu. Artinya zaman now adalah sekarang arwah-arwah saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal, itu ada di atas ini, purgatori atau surga langsung, atau neraka langsung, kayak gitu itu. Jadi pilihannya ada tiga, purgatori, ataukah surga, atau neraka, seperti itu. Inilah keadaan zaman sekarang, gitu ya. Lalu nanti
pada akhir zaman itu ada kebangkitan badan. Nah, kita sadar nggak sadar, atau ibu-ibu pasti pernah dengar yang namanya syahadat singkat. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Nah, kadang-kadang orang-orang Katolik pun juga bingung tuh apa artinya kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu apa, gitu ya. Nah, pada akhir zaman itu ada yang namanya kebangkitan badan, ya. Pada akhir zaman itu ada kebangkitan badan. Artinya badan itu dibangkitkan. Jiwa kita akan memasuki badan yang baru. Ya, jiwa kita akan masukin badan yang baru. Badan yang kayak apa sih? Ya badan yang seusia kita muda, gitu ya. Kita tidak keriput, kita tidak apa namanya menjadi tua enggak. Tapi kan karena tua itu kan unsur-unsur duniawi. Nah, akhir zaman itu kita diberikan badan yang baru. Nah, itu namanya badan kebangkitan, seperti itu. Lalu jiwa dan badannya itu jadiin satu, jadi yang namanya manusia kebangkitan. Kayak gitu. Nah, dalam manusia kebangkitan itu nanti ada pengadilan terakhir yang kedua. Tapi ingat bahwa pengadilan yang terakhir ini merupakan pengadilan yang tidak menganulir keputusan final yang tadi. Jadi kalau misalnya orang sudah di surga, ya udah di surga dengan jiwa dan badannya, sedangkan di neraka ya sama badan dan jiwanya ada di neraka. Seperti itu. Nah, nanti nanti kita akan beneran hidup di surga menjadi manusia kebangkitan dan hidup di neraka atau hidup di neraka ya. Itu menjadi manusia kebangkitan juga di neraka. Dan inilah kehidupan kekal, kehidupan yang tidak ada kematian lagi. Seperti itu. Jadi urutannya adalah di sini kematian memisahkan jiwa dan raga, lalu ada pengadilan pribadi, kita vonisnya masuk surga atau neraka, itu vonis yang final gitu ya. Nanti pada akhir zaman kita diberikan tubuh yang baru, lalu ada pengadilan terakhir, lalu surga kekal atau neraka kekal, seperti itu. Yang di neraka tetap di neraka, yang di surga ada di surga. Perlu ibu-ibu ingat bahwa surga dan neraka itu tidak ada yang bisa berpindah seperti itu. Dari surga ke neraka itu nggak bisa, gitu ya. Apalagi neraka ke surga itu nggak ada. Gitu. Itulah secara singkat rute setelah kita meninggal itu kita kemana saja. Seperti itu. Zaman now itu masih ada di sini pengadilan yang pertama karena belum akhir zaman. Setelah akhir zaman kita ada dan kebangkitan, kita diberikan badan yang baru. Seperti itu. Oke, tadi landasan alkitabiahnya mana sih? Nah, seperti ini. Ini ada landasan alkitabiah dari Injil Matius, gitu ya. Dari Injil Matius itu kita bisa lihat di sini seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Seperti itu ya. Dalam Lukas pun juga. Jadi ini keadaan akhir zaman, ini keadaan yang sekarang gitu ya. Di mana orang kaya itu mati lalu dikubur sementara ia menderita dalam alam maut, ia memandang ke atas dan jauh dari dan lalu dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi ada jembatan yang tak terseberangi antara surga dan neraka di dalam Injil Lukas. Nah, sekarang kita mengintip dulu yuk. Kita jelajah mengintip surga dan neraka. Emangnya ada tuh surga, apakah ada neraka? Gitu ya. Nah, apakah ada surga? Ada. Ya, nggak bisa dipungkiri surga itu ada. Ya. Dalam Injil Matius, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan itu telah menegaskan bahwa surga itu ada, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam bahasa Yunani, ini bahasa Yunani ya, bahasa asli dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau bahasa yang dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu Ibrani, bahasa aslinya Perjanjian Baru itu Yunani, seperti itu. Nah, dalam terjemahan dari Alkitab Perjanjian Baru ada yang namanya ini Kuranois gitu ya. Kuranois itu dasarnya Kuranos atau artinya surga.
Sedangkan di dalam Alkitab Vulgata atau terjemahan dalam bahasa Latin yang dipakai oleh gereja Katolik itu disebut celis gitu ya. Jadi surga itu ada baik dalam kitab aslinya maupun terjemahannya seperti itu. Ini pun juga kita lihat di 2 Korintus. Korintus itu adalah surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Ini surat yang kedua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal dan tidak dibuat oleh tangan manusia. Berarti jelas Paulus mengatakan bahwa di sini itu ada surga. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani juga ada kronois. Lalu di Alkitab dalam bahasa Latin juga ada yang namanya celis, seperti itu. Lalu satu lagi deh, ambil dari kitab Wahyu. Dari ini penglihatan, gitu ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seorang kedai putih dan sebagainya. Ini juga itu Kuranov, gitu ya, atau Selum, gitu. Dalam bahasa Latinnya seperti itu. Jadi surga itu sebenarnya ada. Dan saya hanya menempatkan 3 ayat di sini. Sebenarnya banyak sekali yang mengatakan surga. Sekarang neraka ada enggak? Neraka itu sayangnya ada, ya, sayangnya ada. Di Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyisakan engkau, cungkilah dan buanglah itu daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka, gitu ya. Dalam Matius itu jelas gitu itu. Dalam sama kayak di kitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani ini disebut Gehenna gitu ya. Bahasa Gehenan gitu. Lalu di dalam kitab bahasa Latin gitu ya, kitab yang digunakan oleh agama Katolik pun juga ini in Gehenam gitu ya. Jadi neraka itu benar-benar ada. Itu dalam Matius, lalu Lukas juga menuliskan Gehenam juga gitu ya. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata padamu, takutilah dia. Nah, neraka di sini dalam bahasa aslinya Gehenaf, dalam bahasa Latinnya Gehenam, gitu ya, sama. Dan di sini juga ada Yakobus, gitu ya. Yakobus pun juga dia mengatakan api neraka, pilihnya Gehenam atau Gehenna, sama juga seperti itu. Jadi mohon maaf, sayang sekali yang namanya neraka itu ada, gitu ya. Di pengadilan pribadi yang tadi ada di slide yang saya paling awal itu ada surga dan ada neraka, gitu. Nah sekarang ada syarat masuk nih. Tentunya kita ini di sini kan pengen banget yang namanya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah ini ada persyaratan masuk, gitu ya. Kayak kita itu SD gitu atau SMP ya. Syaratan masuk harus NEM-nya berapa gitu ya. Oke, kita lihat dari ajaran dalam gereja Katolik di KGK, Katekismus Gereja Katolik. Ibu-ibu bisa dilihat di sini ada namanya KGK. KGK adalah ajaran dari gereja Katolik. Saya sebagai katekis atau seorang imam pun jika mengajarkan yang bertentangan dengan KGK, tolong untuk berikan kritik seperti itu. Karena semua harus sesuai dengan Katekismus Gereja Katolik. Dan ini KGK salah satu dari magisterium gereja. Nah, di dalam KGK 1023 atau 1023, orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Gitu ya. Nah, di sini ada yang diberikan warna yang berbeda dalam rahmat dan persahabatan Allah.
Maksudnya apa ya gitu. Nah, kita harus sebelum kita lebih jauh kita akan mempelajari nih rahmat dan persahabatan dengan Allah itu apa. Ya, kita harus melihat kerangka dari dosa. Karena apa? Kalau misalnya kita melakukan dosa, kita kehilangan rahmat, ya, dan kehilangan jalinan pribadi atau persahabatan dengan Allah, gitu ya. Kita lihat KGK 386 supaya mengerti apa sebenarnya dosa itu. Orang lebih dahulu harus memperhatikan hubungan mendalam antara manusia dan Allah. KGK 387, dosa adalah penyalahgunaan kebebasan yang Allah berikan kepada makhluk yang berakar budi, supaya mereka dapat mencintainya dan mencintai satu sama lain. Seperti itu. Nah, berarti dosa itu berarti ketidaktaatan terhadap Allah demi menjadi seperti Allah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di dalam Kejadian, gitu ya. Kejadian itu Adam dan Hawa itu kan diusir dari surga, kan seperti itu ya. Kenapa kalau saya boleh tahu? Kenapa kok diusir dari surga? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Ayo ibu-ibu dijawab. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari surga? Tidak taat. Tidak taat. Tidak taatnya di mana? Kan sudah dikasih tahu, tidak boleh makan pohon pengetahuan yang Ya, baik dan benar. ya baik. Tapi kan kalau misalnya kita lihat ya, pohon pengetahuan yang bisa membedakan baik dan benar, itu kan bagus sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir, benar nggak sih? Jadi manusia bisa membedakan nih, baik dan benar atau salah yang benar itu gimana? Kan bagus. Kenapa? Kenapa? Kok nggak boleh? Ayo. Gak sulit ya. Nah, Oh, sebenarnya ini gimana? atau pengen sama dengan Allah, jadi tahu kan si ular dengan iming-iming akan sama dengan Allah Ya, gitu. ya akan sama dengan Allah. Seperti Allah, seperti itu kan ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ketidaktaatan kita itu membuahkan dosa, gitu ya. Itu harus ingat ketidaktaatan kita itu sama dengan dosa, gitu ya. Nah, Adam dan Hawa juga tidak taat kepada Allah, gitu ya. Walaupun kan bagus buah pengetahuan, gitu kan ya. Tapi ketidaktaatan itulah yang namanya dosa. Walaupun sebagus apapun, kalau misalnya kita tidak taat, itu dosa. Seperti itu. Nah, dosa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa asal atau peccatum originale dan dosa pribadi atau peccatum personale. Jadi dosa itu dibagikan bagi dua. Peccatum originale atau dosa asal itu akan apa ya namanya? Dihilangkan dengan kuasa baptisan, gitu ya. Jadi baptisan kita menjadi seorang Katolik itu menghapus yang namanya dosa asal, gitu. Jadi enggak sih, baptisan itu sebenarnya semuanya gitu kan ya. Semuanya kita hapus, tapi pada waktu itu dosa asal pasti dihapus, dosa pribadi juga kehapus. Setelah baptisan, kita kan masih hidup nih. Berarti bisa berpotensial melakukan dosa pribadi. Nah, seperti itu. Nah, pribadi ini itu kita sebut dengan namanya peccatum personale. Gitu ya. Peccatum personale pribadi itu ada dosa berat dan dosa ringan. Atau dosa berat itu kita bilangnya peccatum mortale, dosa ringan peccatum veniale. Gitu ya. Kalau saya lebih nggak suka sih ngomongnya berat sama ringan, tapi dosa mortal gitu aja. Dan dosa venial, dosa ringan. Seperti itu. Dan semua jenis dosa ini namanya dosa dunia. Jadi kalau dalam misa, ibu-ibu tuh mendengar anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Nah,
yang namanya dosa dunia itu semuanya ini. Jadi Tuhan itu menghapus semuanya. Sebenarnya seperti itu. Gitu ya. Kita lihat dulu ke dalam dosa pribadi. Saya kira yang namanya dosa asal sudah fix, kita tahu semua. Gitu ya. Dengan rahmat baptisan kita dihapuskan dari dosa asal. Dan rahmat baptisan itu juga menghapus dari dosa pribadi jelas. Tetapi nah dari baptisan itu sampai kita nanti meninggal itu berpotensial mempunyai dosa pribadi seperti itu. Nah, kita bisa bilang dosa berat di sini dalam katekismus Gereja Katolik. Saya selalu mengutip dari katekismus. Memang ini adalah ajaran dari Gereja Katolik yang benar. Nah, dosa berat merusakkan kasih di dalam hati manusia oleh salah satu pelanggaran berat melawan hukum Allah. Satu aja termasuk dosa berat, gitu ya. Di dalamnya manusia memalingkan diri dari Allah, tujuan akhir dan kebahagiaannya dan menggantikan sesuatu yang lebih rendah. Gitu kan ya. Jadi, dengan dosa berat itu kita menggantikan Allah, menggantikan rencananya jadi sesuatu yang lebih rendah. Seperti itu. Ya. Misalnya, Allah sudah akan memberikan kepada kita satu rahmat, misalnya kesuksesan, gitu kan ya. Tapi karena kita mencontek, nah kayak gitu itu. Akhirnya ketahuan, akhirnya dihukum, akhirnya nggak lulus. Nah itu menggantikan sesuatu yang lebih rendah, kayak gitu itu. Ya, jadi ini apa namanya termasuk dosa berat, gitu. Nah, di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, dosa yang berat adalah dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Dalam 1 Yohanes itu dari dosa berat itu mendatangkan maut, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dosa ringan. Dosa ringan membiarkan kasih tetap ada walaupun ia telah melanggarnya dan melukainya. Jadi dosa ringan itu kayak kita gemes nyubitin orang. Nah, itu dosa ringan. Seperti itu ya. Kan pernah ya kayak gitu itu. Jahil. Nah, itu dosa ringan. Nah, di dalam Yohanes kitab di ayat selanjutnya semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi di 1 Yohanes itu kita bisa lihat ada dosa yang mendatangkan maut disebut dengan dosa mortal dan atau dosa berat. Lalu ada dosa yang tidak mendatangkan maut itu disebut dengan dosa venial seperti itu. Nah, balik lagi. Dalam KGK 1023, orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah. Artinya berarti dia tidak melakukan dosa mortal seperti itu. Ya. Jadi ibu-ibu saya boleh menyarankan sering-seringlah mengaku dosa seperti itu. Karena dosa berat itu bisa diampuni dengan sakramen pengakuan dosa. Seperti itu ya. Itu enggak otomatis ya. Enggak otomatis langsung kita percaya sama Yesus, terus hilang dosanya. Ya enggak kayak gitu. Ya. Tetap ada. Kalau kita tidak yang namanya pengakuan dosa gitu ya. Pak, kalau misalnya enggak bisa mengaku dosa, keadaannya sudah sekarat. Nah, gimana? Mintalah kalau sekarat ya berarti mintalah sakramen minyak suci atau pengurapan orang sakit gitu. Dan jangan lupa di akhir sesi dalam sakramen minyak suci mintalah berkat apostolik gitu ya. Apostolik untuk menghapuskan semua dosanya. Itu pun bisa. Nah, enak banget sebenarnya. Sama Katolik ini. Dosanya bisa dihapus dengan pengakuan dosa dan minyak suci seperti itu. Tapi waspada, tidak semua orang bisa atau berkesempatan dapat minyak suci. Misalnya tiba-tiba kecelakaan, meninggal. Padahal habis melakukan dosa. Gimana itu?
setahu kita dengan pikiran kita yang sempit, pasti dia masuk ke neraka seperti itu. Ya, nggak tahu juga, mungkin kalau misalnya dalam kecelakaan itu, dalam sakratul maut dia nggak bisa di apa-apain lagi gitu ya, sambil minta pertolongan dia berdoa dalam hati, mohon ampun segala dosanya, kan pasti Tuhan Maha mendengar seperti itu. Tapi itu sangat jarang gitu ya. Maka saya minta pada ibu-ibu please untuk sesering mungkin dalam mengaku dosa. Lanjut kita. Di dalam Wahyu, keadaannya gimana sih surga itu? Di sini tidak ada lagi laknat, takhta Allah, takhta anak domba akan ada dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan sebagainya. Ibu-ibu bisa melihat di sini. Sebenarnya surga itu seperti itu yang diceritakan dalam Wahyu. Seperti itu. Dan di dalam Yohanes, di situ mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan sendiri yang menyediakan tempat bagi kita, tempat tinggal di rumah Bapaknya. Gitu. Dan kita akan bersama-sama menyatu dengan Allah. Seperti itu. Nanti keadaan surga seperti itu. Ya. Nah, sekarang keadaan neraka. Itu bilangnya Gehenna. Ya, dalam KKK 1034, Yesus beberapa kali berbicara tentang Gehenna. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Bahwa ia akan mengucapkan keputusan pengutukan, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal. Gitu ya. Jadi Yesus pun mengatakan bahwa neraka itu ada. Gitu ya. Di sana terdapat ratap dan katakan gigi gitu ya. Oke. Dan di sini pun juga di Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Seperti itu. Baik, next. Ajaran gereja 1035 mengatakan bahwa ada neraka dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya. Jadi neraka itu sebenarnya kekal gitu ya. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat langsung masuk sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Gereja sekali lagi mengajarkan bahwa neraka itu langsung. Jadi pada waktu orang yang berdosa meninggal, terus langsung masuk neraka. Seperti itu. Wow. Itu ya. Dalam gereja Katolik mengajarkan demikian. Di mana mereka mengalami siksa neraka atau api abadi gitu. Nah, di sini kelanjutannya 1035, penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Ya, kita memisahkan diri dengan Allah. Ini perpisahan pribadi yang sebenarnya paling mengerikan seperti itu. Karena Allah tidak berkuasa lagi sama kita beneran dengan sadar kita mau menjauh dengan Allah, maka berkatnya nggak akan sampai lagi ke kita. Seperti itu. Dan nanti di dalam neraka pasti akan ada penyesalan. Ingat, penyesalan itu datang terakhir, bukan datang pertama. Gitu. Nggak ada nyesel duluan tuh, nggak ada, nyesel terakhir. Gitu ya. Jangan sampai kita di dunia ini mengalami perpisahan dengan Allah dengan melakukan dosa. Jika terpaksa melakukan dosa, ingat sebelum mengalami kematian harus mengaku dosa. Kan cincai. Agama Katolik itu agama yang paling cincai. Seperti itu. Tapi ngaku dosanya memang harus ya, ngaku dosa total. Artinya tidak melakukan lagi gitu. Sama aja orang tuh bisa masuk ke ruang pengakuan, ngaku dosa, tapi dalam pikirannya besok saya mau dosa lagi. Nah, itu bisa juga. Itu tidak diampuni. Yang diampuni adalah dosa
yang kita sudah bertobat dengan tulus hati gitu ya, dan tidak akan melakukan lagi, itu yang diampuni. Jika dalam pikiran kita, wah ini ntar lagi mau pengakuan dosa, saya mau berbuat dosa dululah gitu. Itu tidak bisa diampuni ya. Tolong kita menyiapkan hati dan niat sungguh-sungguh untuk bertobat seperti itu. Karena tanpa adanya pertobatan, dosa tidak akan diampuni seperti itu. Lanjut gitu ya. Di sini kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut gitu ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Berarti kita ngomong di sini bahwa di dalam rahmat baptisan itu kita sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Sebenarnya di dalam Kristus, dalam rahmat baptisan kita itu hidup. Gitu ya. Namun karena berbuat dosa, apalagi yang mendatangkan maut, kita jadi mati. Seperti itu. Sehingga butuh yang namanya pengakuan dosa. Baik, kita sudah sampai mengalami purgatorium. Jadi kita sudah tahu ada surga dan neraka. Tadi yang saya sebutkan di awal, ada surga yang nggak langsung. Masalahnya nggak ada, neraka nggak langsung itu nggak ada. Detik itu juga langsung masuk neraka gitu. Atau, nah ini purgatorium. Jadi ini surga yang tidak langsung. Bagaimana sih purgatorium itu? Apakah itu karangan gereja Katolik saja? Kita lihat. Dalam KGK 1030, siapa yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan pribadinya. Artinya pasti masuk surga, gitu ya. Tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk dalam kegembiraan surga, seperti itu. Jadi harus disucikan, gitu ya. Jadi sebelum masuk surga kita harus ada penyucian dulu, gitu ya. Kenapa? Ya masuk surga itu adalah tempat yang sangat suci, yang dimana orang berdosa satu pun itu nggak bisa masuk surga. Karena keadaan Allah yang kudus, gitu kan. Kalau misalnya kita itu berdosa, ya nggak bisa masuk surga, terus gimana dong? Nah ini, ada yang namanya penyucian sebelum masuk ke surga. Gitu ya. Nah sekarang saya akan menguraikan dalam bentuk apologetis. Nah, jadi ada dua pilihan, tiga cara ya. Dua pilihan itu surga dan neraka. Caranya surga langsung, surga tidak langsung, atau langsung masuk neraka. Seperti itu. Jadi pilihannya surga atau neraka, caranya ada yang langsung atau tidak langsung. Seperti itu. Neraka tidak langsung nggak ada, tapi surga yang tidak langsung itu ada, yaitu penyucian. Gitu ya. Itulah yang namanya purgatorium. Nalar teologis purgatorium itu kita ambil dari kata-kata di sini finalis purificatio, atau finalis itu artinya akhir, purificatio itu penyucian, ya, penyucian akhir itu dalam bahasa Latinnya gitu. Atau ini finalis purificatio seu atau purgatorium gitu ya. Ini ada di dalam KGK. Kita bisa lihat ininya ya, dasar teologisnya. Di dalam Alkitab, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menerima kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. Gitu ya. Artinya yang kita lakukan ini tercemar, terbakar karena dosa. Pasti akan rugi, ya. Tapi akan selamat. Nah, seperti dalam api. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga nggak salah mengatakan purgatorium itu adalah api penyucian, gitu. Karena di situ disucikan kita dengan seperti dalam api, seperti itu. 1 Petrus juga mengatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, berarti dia diuji kemurniannya dengan api, sehingga kalau kata-kata ngomongnya sehingga kan berarti belum, gitu ya. Sebelum memperoleh puji-pujian. Nah, ini dalam surga. Sebelum kita masuk surga, kita diuji kemurniannya dengan api. Jelas ini berbeda dengan neraka, bukan Gehenna, tapi api penyucian atau finalis purificatio atau purgatorium, seperti itu. KGK 1030 kita kembalikan lagi ke sini. Di sini tetapi ia harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk dalam kegembiraan surga gitu. Ya. Jadi harus disucikan dulu. Nah, mengapa harus kudus disucikan? Ya karena Allah tempatnya itu di surga itu maha kudus. Loh, mana ayatnya di sini? Tuhan berfirman pada Musa, jangan dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa pada waktu itu meninggalkan kasut kaki, gitu ya, atau sepatu, atau sekarang sendal, gitu ya. Itu untuk tanah yang kudus. Tanah dia kudus kok, apalagi surga ya. Surga itu yang maha kudus. Juga lihat di sini ada wahyu. Tetapi tidak akan masuk ke dalam suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi wahyu di sini kita bisa lihat bahwa orang yang masuk surga itu harus zero dosanya. Dosanya kosong, nol. Tapi kan manusia kan pangkalnya dosa. Nggak mungkin namanya manusia itu masuk surga dong kalau kayak gitu. Nah itu. Pertanyaannya, apakah dosa yang bisa diampuni setelah kematian itu ada nggak? Ada. Ya, kita lihat Makabe. Yudas Makabe ya ini ya. Yudas yakin bahwa orang yang meninggal dengan saleh akan menerima pahala yang indah. Itu sungguh pikiran yang suci dan luhur. Karena itu ia menyuruh mengadakan kurban pengampunan dosa. Supaya orang-orang yang sudah mati itu dilepaskan dari dosa mereka. Gitu ya. Nah, itu Makabe. Gitu ya. Oh, itu kan Deuterokanonika, orang Katolik. Gitu ya. Kita lihat di Matius. Kalau misalnya itu cuma untuk Katolik, ya. Di Matius ini mengatakan bahwa apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi di dunia akan datang itu juga ada pengampunan seperti itu. Nah, dosa jenis apakah yang bisa diampuni setelah kematian? Nah, jawabannya adalah dosa yang tidak mendatangkan maut, kayak gitu. Atau dosa venial. Jadi, dosa yang bisa diampuni itu adalah dosa venial. Tadi kan kita udah bahas tuh, dosa yang tidak mendatangkan maut itu bisa diampuni. Seperti itu. Nah, ini teks Alkitabnya, dosa yang tidak mendatangkan maut, ya, itu bisa diampuni. Nah, KGK 1031, gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Artinya, gereja menamakan penyucian terakhir ini berbeda dengan neraka. Nah, atau kita sebut dengan purgatorium atau api penyucian. Ia telah merumuskan ajaran-ajaran iman yang berhubungan dengan api penyucian terutama dalam konsili Firenze dan Trente. Gitu ya. Tradisi gereja berbicara tentang api penyucian dengan pedoman bahwa teks-teks tertentu dari kitab suci. Ini pun juga dari Bapak Gereja, kita kutip dari Gregorius Agung, kita harus
percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seorang menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Yang tadi ya, di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dari ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini dan di dunia lain. Gitu ya. Itu kutipan dari Gregorius Agung. Nah, sampai sini purgatorium. Nah, apakah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Boleh, siapapun boleh tanya. Gimana purgatorium? Apakah cukup jelas? Jelas, Mas Dian? Apakah saya terlalu cepat nggak? Enggak, cukup. Cukup ya. Ada yang mau ditanyakan tentang purgatorium? Iya, Raya, Mas Sela coba. Ya, mungkin. Ya. Ayo, Ya. Ayo, ayo ada yang mau Sela, ditanyakan? Raya tanya. Ayo, Bu Misna sama Saudari Visela mungkin mau bertanya tentang purgatorium. Tidak ada, Pak Dian. Ada Mas Dian. Nggak ada ya. Ya. Saya udah jelaskan ya untuk purgatorium ya. Jelas. Jelas ya. Oke, puji Tuhan kalau jelas. Haleluya, Saudara. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam indulgensi. Ini menarik. Indulgensi itu apa sih? Mau tanya dong Mas Dian. Oh, boleh. Nah, Monggo, tadi kan monggo. kita ngomongin purgatorium ya. Bagaimana caranya orang-orang yang ada di dalam api penyucian itu bisa naik ke surga? Nah, berarti itu harus ada campur tangan kita nggak nih orang-orang saudara-saudara mereka nih yang ada di dunia ini dengan mendoakan atau apa? Soalnya kan kalau kita diajarin nih kalau kita pas berdoa doa rosario kan ada ya Yesus yang baik ya kan. Nah, Yesus yang baik ampunan dosa-dosa kami itu kalau saya nih dapat dikasih tahu itu juga membantu saudara-saudara kita yang ada di purgatorium untuk menyampaikan Bunda Maria menyampaikan kepada Tuhan Yesus, tolong dong bantu. Ini saudara saya ada di purgatorium nih untuk dibawa ke surga. Kayak gitu nggak Mas Jan? Maksudnya cara apa ya buat kita membantu saudara-saudara kita yang ada, kita kan nggak tahu nih mereka sekarang ada di mana nih. Entah mereka apa ada di neraka, entah mereka di purgatorium, kita kan belum ngerti, ya kan kehidupan iman kita kan beda ya sama Santo Santa, sama Bapak Paus, sama Bapak Supla yang mungkin bisa langsung masuk ke surga, beda dengan kita gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita yang masih ada di dunia ini, bagaimana caranya kita bisa membawa mereka dari mungkin nggak dari api neraka, mereka bisa masuk ke purgatorium, atau mereka akan tetap juga nih di api neraka, gitu loh. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih di dunia ini mengingat ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dan kompleks. Tapi kita sederhanakan dulu ya. Yang pertama, orang yang masuk ke neraka tidak bisa masuk ke purgatorium. Neraka tetap di neraka. Surga tetap di surga. Purgatorium nanti bisa masuk ke surga. Kalau tadi kita lihat di sini itu pilihannya itu cuma ada 3 cara. Apakah masuk surga, apakah purgatori atau ke neraka. Jadi di sini itu nggak ada apa namanya ya, jalan dari neraka itu ke purgatori itu nggak ada kayak gitu itu. Jadi masalahnya orang itu kita kan juga nggak tahu ya saudara kita, orang tua kita kayak gitu itu masuk neraka atau purgatori ya. Nah kalau nggak tahu tetap aja didoakan karena itu adalah bahasa cinta. Nanti di slide saya ada yang mengatakan bahwa tidak ada sia-sia di dalam doa. Jadinya kalau misalnya doa untuk orang yang purgatori ternyata orangnya masuk neraka, doanya untuk kita balik. Seperti itu. Kita mendapatkan indulgensi sebagian, kita mendapatkan pengurangan dosa dan sebagainya. Itu. Nggak ada yang namanya doa itu sia-sia. Kegiatan rohani itu nggak ada sia-sia, tetapi itu menjadi harta pusaka. Gitu ya, untuk kita sendiri dan gereja. Gitu. Jadi untuk mendoakan para orang yang di purgatorium itu bisa dengan berbagai cara.
Yang paling baik itu adalah dalam bentuk perayaan Ekaristi atau kurban misa. Ya, itu paling baik nomor 1 gitu ya. Nah, kalau tidak ya bisa dengan ibadat sabda, dengan apa namanya kita mendoakan setiap hari atau dalam doa rosario itu bisa membantu. Nah, nanti kita akan bahas tentang indulgensi. Bagaimana caranya kita untuk membantu. Gitu ya. Baik, kita akan memulai untuk ke indulgensi. Nah, kita ambil terminologi dulu boleh ya. Terminologi itu menjelaskan sedikit mengenai apa itu indulgensi berdasarkan kisah nyata gitu ya, atau kehidupan apa namanya di dunia ya. Gimana itu? Tapi kita bisa lihat dulu ini. Indulgensia atau indulgenso itu makna harafiahnya adalah kebaikan hati atau kelembutan hati. Jadi kalau bisa lihat bahwa indulgensi itu mempunyai arti kebaikan hati. Indulgensi itu nggak ada di dalam kamus bahasa Indonesia, nggak ada. Bukan bahasa Indonesia, tapi artinya ini kebaikan hati atau kelembutan hati. Makna yang berkembang dalam Latin sana itu penghapusan pengurangan pajak atau utang seperti itu. Dalam bahasa Latin ada, di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Tapi maknanya adalah penghapusan atau pengurangan pajak atau utang itu dalam kosakata dalam bahasa Latin. Gitu, yang berkembang baru-baru ini gitu ya. Nah, di dalam Alkitabiahnya kok ada indulgensi itu ada di dalam Alkitab enggak sih? Oh, ada ternyata. Ada. Di dalam Yesaya, ini Yesaya. Yes itu Yesaya. Spiritus Domini super me eokodit dan seterusnya. Yang dalam bahasa apa namanya? Yang warna kuning itu predicarem captivis indulgentiam. Ya. Itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya ini untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan gitu ya. Dan kitab Yesaya ini itu dibacakan Yesus di Kapernaum. Jadi ditegaskan sekali lagi sama Yesus untuk membebaskan para orang-orang tawanan gitu. Ya. Artinya itu bukan orang-orang yang ada di penjara, yang ada di neraka enggak, tapi tawanan itu kita bisa lihat di purgatorium gitu ya. Nah, pembebasan di sini indulgensianam gitu. Itu dalam Alkitabiahnya. Nah, ini saya mau kasih sebuah gambaran kayak tadi. Gambarannya dulu. Nah, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini Handi. Ini Handi pas kecil gitu ya. Nah, Handi kecil bermain lumpur di luar rumah sehingga kotor. Handi kotor banget main lumpur kayak gini. Bandel nih Handi. Atau gitu ya. Terus Handi pulang ke rumah membuat lantai kotor. Ya, Handi pulang ke rumah membuat lantai rumah kotor. Ini bukan saya loh, ini Dian loh. Saya Dian, ini Handi. Oke, Handi pulang ke rumah, kotor-kotor kayak gini pulang ke rumah, lantainya jadi kotor. Mamahnya Handi memaafkan Handi karena kotor. Ya udah nggak apa-apa, sini. Tapi Handi yang kecil ini harus membersihkan lantai karena nggak enak juga kan udah dibersihin mama kayak gitu. Terus ya udah deh Handi bersihin. Nah itu. Nah sekarang kita lihat di sini. Handi kecil bermain lumpur di luar rumah hingga kotor. Handi pulang ke rumah membuat lantai rumahnya kotor. Mamanya Handi memaafkan Handi. Lalu Handi harus membersihkan lantai. Kita lihat dulu. Mamanya Handi memaafkan Handi karena kotor. Nah, ini kita sebut dengan yang namanya pengampunan dosa. Jadi mamanya nggak marah lagi, mamanya nggak mencoret Handi dari kakak. Kalau mencoret itu bukan anak lagi gitu ya. Nah, ini pengampunan dosa. Mama memberikan pengampunan dosa pada Handi karena membuat lantainya kotor dan dianya jadi kotor seperti itu. Nah, hukuman sementara, nah di sini Handi harus membersihkan lantai kayak gitu. Nah, yang disebut dengan indulgensi itu ya ini untuk membersihkan lantai tadi. Karena kita itu masuk ke dalam rumah dalam keadaan kotor,
Ya lantainya harus dibersihkan seperti itu. Nah, inilah purgatorium pembersihan lantai ini. Nah, indulgensi ini apa? Nah, ini Handi membersihkan lantai kan harus gitu kan ya. Nah, Bu Misna dan Saudari Visela yang baik hati membantu untuk membersihkan. Nah, itu. Jadi Bu Misna sama Saudari Visela datang. Sini bantu. Nah, gitu ya. Dibantu untuk dibersihkan. Misalnya membersihkan 2 jam jadi 1 jam. Karena bantuan dari Bu Misna sama Saudari Visela gitu. Dan nanti juga ada Bu Siska dan Bu Evi juga bantu. Gitu ya, mohon maaf pada waktu saya buat slide ini saya nggak tahu kalau mau datang. Kalau bisa tadi saya masukin di sini. Ini udah saya buat kemarin-kemarin soalnya slide-nya. Baik, di sini membersihkan lantai ya. Berarti disinilah makna dari indulgensi. Jadi indulgensi itulah kebaikan hati dari saudara-saudari kita untuk membersihkan lantai. Nah, kasarannya seperti itu. Ya, kalau kayak gini bisa dipahami kan ya. Bukan artinya indulgensi itu pengampunan dosa, itu bukan. Pengampunan dosa dari tadi. Nih, Mama Handi memaafkan Handi gitu kan. Memaafkan, berarti ada pengampunan di situ. Kalau misalnya nggak memaafkan, Handi curhat dari kakak ya bisa aja kayak gitu ya. Gitu. Baik. Sekarang definisinya. Tadi Handi yang kotor udah kita. Ini definisinya menurut KGK atau Katekismus Gereja Katolik atau CCE kalau dalam bahasa Latin ya. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga beriman Kristen yang benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara oritatif. Wah, banyak ini. Kita cerna satu persatu. Kita singkat. Indulgensi adalah penghapusan sisa-siksa temporal untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Ya. Jadi di sini indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Gitu ya. Kalau dosa belum diampuni gimana? Ya, masuk ke ruang pengakuan dosa ya. Sebelum kita meninggal gitu ya. Nah, di sini indulgensi itu ada 2, sebagian atau seluruhnya. Bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Seperti itu. Nah, jadi indulgensi itu ada yang sebagian, ada yang seluruhnya, ada yang bagi orang hidup dan bagi orang mati, kayak gitu. Tapi kita harus perlu ingat bahwa dosa itu mempunyai konsekuensi ganda. Konsekuensi gandanya adalah siksa dosa itu adalah hukuman abadi dan siksa dosa atau sementara, gitu ya. Dosa apapun kita itu punya konsekuensi, ya. Bukan artinya kita itu punya dosa lalu setelah bertobat selesai gitu. Enggak. Itu masih ada sisa hukuman sementara seperti itu yang ada di surga, yang ada di purgatorium kayak gitu ya. Sebelum kita masuk ke surga. Itu tetap ada dan itu kita harus meminta yang namanya indulgensi seperti itu. Oke, saya udah dapat lonceng. Di sini sudah jam 6. Yuk kita doa Angelus dulu, boleh ya? Mari kita doa Angelus. Ada yang mau memimpin doa Angelus? Bu Evi, mau memimpin? Ya, boleh. Ya, oke. Mari kita berdoa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah Terjadilah padaku padaku menurut menurut perkataan. perkataan. Salam Salam Maria, penuh penuh rahmat rahmat Tuhan sertamu. sertamu. Terpujilah Terpujilah engkau engkau di di antara antara wanita, wanita, dan terpujilah terpujilah buah buah tubuhmu tubuhmu, Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang orang berdosa berdosa ini, ini sekarang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan Dan tinggal tinggal di di antara antara kita. kita. Salam Salam Maria, Maria, penuh penuh rahmat rahmat Tuhan Tuhan sertamu. sertamu. Terpujilah engkau Terpujilah di engkau di antara antara wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah buah tubuhmu, tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang yang berdosa berdosa ini ini, sekarang sekarang dan dan waktu kami mati. Amin. doakanlah Maka kami ya ya Santa Santa Bunda Bunda Allah, Allah, supaya supaya kami kami dapat dapat menikmati menikmati janji janji Kristus. Kristus. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, karena permalaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami bawa dibawa kepada yang mulia, kebangkitan yang mulia, sebab sebab Dialah Dialah Tuhan Tuhan dan dan pengantara pengantara kami. kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Evi yang baik hati. Bener kan? Bu Evi juga baik hati. Terima kasih, Oke, Mas. tolong doakan saya ya Bu. Oke. Baik, lanjut kita ke KGK 1472. Supaya mengerti ajaran dan praktik gereja ini, kita harus mengetahui bahwa dosa mempunyai akibat ganda. Akibat ganda itu di sini ada dalam bahasa Latin, dalam CCE itu duplicem consequentiam. Artinya konsekuensi ganda. Gitu ya. Konsekuensinya ganda. Dosa berat merampas dari kita persekutuan dengan Allah. Dan karena itu membuat kita tidak layak untuk kehidupan abadi. Perampasan ini dinamakan siksa dosa abadi atau puna eterna. Artinya yang namanya siksa dosa itu sifatnya abadi. Tadi dibilang bahwa neraka itu bisa nggak naik ke purgatorium? Tidak bisa, karena siksa dosa abadi. Gitu ya. Itu. Nah, di sini ada di pihak lain, di lain pihak, setiap dosa malahan dosa ringan, mengakibatkan satu hubungan berbahaya dengan makhluk, hal di mana membutuhkan penyucian atau di dunia ini atau sesudah kematian di dalam apa yang dinamakan purgatorium atau api penyucian. Penyucian ini membebaskan dari apa yang orang namakan siksa dosa sementara. Ya, jadi penyucian ini membebaskan dari siksa dosa sementara seperti itu. Atau pora temporalis. Lalu tadi ini pona eterna. Eterna itu artinya abadi, selamanya, selama-lamanya gitu. Nah, kalau ini temporalis, temporer atau sementara. Nah, disinilah ibu-ibu semua peran penebusan Sang Kristus yang diterima dengan pertobatan. Pona eterna atau siksa abadi tadi dihilangkan dengan adanya sakramen tobat. Ya. Tanpa adanya sakramen tobat, tanpa ada yang namanya pertobatan, pona eterna tetaplah pona eterna. Seperti itu. Makna penebusan Kristus itu nyambung dan erat hubungannya dengan pengakuan dosa. Gitu itu. Kristus kan udah penebus itu. Iya, itu semacam kalau kita itu menyediakan Yesus nih penebusan dosa, ini ada di meja. Kita sebagai manusia ya harus mengambil. Gitu. Yesus sudah memberikan yang namanya sakramen pengakuan dosa. Ya kita harus mengambil sakramen itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Gitu. Nah itulah makna dari yang namanya penebusan Sang Kristus. Patut disayangkan banyak orang yang salah mengartikan penebusan Kristus itu hapusnya wes blas dosane. Enggak kayak gitu.
Ya, nggak langsung kayak gitu itu. Langsung itu benar langsung ya kita mengakui, tapi dengan rahmat baptisan, gitu ya. Kalau misalnya kita boleh mengakui, bisa nggak ke surga tanpa ada pengakuan dosa? Bisa, pakai ada pembaptisan. Tapi habis pembaptisan dipanggil sama Tuhan, selesai. Langsung masuk surga, iya, jelas gitu itu. Tapi kan jarang sekali dan hampir sulit ditemui yang namanya habis dibaptis lalu langsung masuk surga. Gitu. Apa namanya langsung meninggal langsung, itu kan jarang kayak gitu ya. Nah itu makanya harus yang namanya pertobatan. Sakramen pertobatan atau sakramen rekonsiliasi itu sebenarnya ada dua. Satu sakramen tobat atau pengakuan dosa, satunya adalah sakramen minyak suci. Nah, di dalam gereja ada yang namanya persekutuan para kudus. Nah, ini seru nih. Dengan demikian, penggunaan persekutuan para kudus dapat membantu pendosa yang menyesal bahwa ia lebih cepat dan lebih daya guna dibersihkan dari siksa-siksa dosanya. Ya, jadi para kudus di surga itu mendoakan kita juga supaya kita cepat gitu masuk ke surga. Kekayaan rohani persekutuan para kudus. Nah, ini dinamakan juga harta pusaka dari gereja gitu. Ini tertuang dalam KGK 1475 dan 1476. Nanti kalau misalnya ibu-ibu mau beli buku KGK ya boleh ya. Saya ada itu buku warna biru tapi nggak saya bawa. Kayak gitu itu ada tertulis semua KGK kayak gitu ya. Itu kalau mau didalamin tuh boleh. Di Canisius harganya 250 kalau nggak salah. Saya sempat beli. Kayak gitu itu. Saya untuk belajar tentang KGK. Terus kalau misal kalau enggak pun apa itu namanya bisa yang namanya ambil kompendium. Nah, kompendium itu artinya ya KGK dalam kecil itu ada kalau nggak salah di website itu banyak. Kalau mau melihat ajaran-ajaran ringkas dari gereja Katolik. Lanjut, sebenarnya di dalam KGK ini itu ada ayat Alkitabnya. Landasan Alkitabiahnya ada di Roma. Jadi surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat itu siapa ya? Para kudus. Di sini para rasul, para bapak-bapak gereja itu yang kuat. Kuat dalam arti iman gitu ya. Dia lebih memilih untuk tidak melakukan dosa daripada berbuat dosa. Dia kuat gitu ya. Dan di sini di Roma juga menjelaskan sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa maut dan hidup itu tidak memisahkan kita dari kasih Allah, nyambung gitu ya. Dan kita percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, ini tidak memisahkan kita dari kasih Allah seperti itu. Tapi yang terkadang dengan berbuat dosa ya kita yang memisahkan diri dari kasih Allah. Kita memilih untuk memisahkan diri. Nah, itu yang berbahaya gitu saudara-saudari semua. Nah, melalui gereja Katolik, kenapa harus melalui gereja Katolik? Nah, indulgensi diberikan melalui gereja yang berkat wewenangnya untuk mengikat dan melepaskan yang diterimanya dari Yesus Kristus. Ya. Indulgensi umat beriman dapat memperoleh untuk dirinya sendiri dan untuk jiwa-jiwa di tempat penyucian. Jadi kita berdoa, mohon pada Allah berbelas kasih pada orang untuk masuk ke dalam surga. Seperti itu kan ya, dari api penyucian masuk ke dalam surga. Tapi kalau misalnya di neraka, ya balik ke kita. Nah, kayak gitu. Karena di sini ada tulisan untuk diri sendiri. Nah, gitu ya. Nah, di sini adalah penghapusan sisa-sisa sementara yang diakibatkan oleh dosa. Seperti itu. Nah, ini ajaran mengenai indulgensi. Penerapan praktisnya. Hari Raya Semua Orang Kudus, di bawah dalam catatan disebutkan bahwa ada dalam rangka pengenangan arwah orang beriman tanggal 2 November besok, ya, bentar lagi ya, seminggu lagi lah ya, gitu ya.
Setiap orang Kristiani dapat memperoleh indulgensi penuh bagi orang yang sudah meninggal. Caranya mengunjungi makam dan atau mendoakan arwah yang sudah meninggal. Nah, yang menjalankan indulgensi penuh itu tanggal 1 sampai 8 November itu akan memperoleh indulgensi penuh. Kalau menjalankan pada hari-hari lain, ya indulgensinya sebagian, seperti itu. Jadi, please kita ke makam, kita sama-sama misa, kita sama-sama merayakan Ekaristi dengan intensi mendoakan sanak saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal, seperti itu. Ya, untuk mendapatkan indulgensi penuh, seperti itu. Kalau bolong gimana? Ya sebagian gitu ya. Nah, indulgensi yang lain, nah kita dapat memohonkan intensi misa. Misa yang dirayakan oleh imam diaplikasikan untuk kepentingan atau fungsi tertentu umat pemberi intensi. Jadi kalau misalnya kita bilang intensi misa, nah itu artinya ada orang yang ingin misa ini dipersembahkan untuk apa atau wujudnya apa, kayak gitu itu. Ya. Nah, kita harus memberikan stipendium kepada imam. Stipendium itu artinya amplop yang isinya persembahan kita yang dikhususkan untuk imam. Ya boleh. Ya nggak tertentu sih, nggak dikasih tahu, nggak ditetapkan berapa harganya. Ya kalau misalnya punyanya 20.000 ya 20.000, 50.000, 100.000, tergantung dengan diri kita sendiri, seperti itu. Intensi akan dibacakan pada saat misa, gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang bertanya, Mas Dian, kok enak ya jadi imam ya? Kalau intensinya misa banyak, ada 10, satunya nyumbang 100.000 kan jadi 1 juta, gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi tidak, mohon maaf, imam menurut KHK, koreksi kalau saya salah, kitab hukum kanonik, itu hanya boleh mengambil 1 dari seperti itu. Jadi stipendiumnya 1 dan itu untuk imamnya, seperti itu. Jadi kalau ada 10 ya nanti akan dimasukkan ke gereja atau didoakan sama imam yang lain, seperti itu. Untuk stipendiumnya. Tapi intensi bisa didoakan beberapa orang kayak gitu itu. Nah, ini ada hoax anti Katolik. Nah, ini ada hoax anti Katolik. Nah, kita mempelajari hoax ya. Gimana pandangan gereja mengenai jual beli surat indulgensi di zaman Martin Luther 1516 1516 1517. Nah, gimana nih? Mohon maaf ibu-ibu semuanya, tidak ada jual surat beli apa? Tidak ada jual beli surat indulgensi. Itu hoax, ya. Hoax yang dilayangkan dalam gereja Katolik. Tapi kalau orang diminta menyumbang itu betul, ya. Lalu berkembang penghayatan yang salah. Jika kamu menyumbang, dosanya akan diampuni, padahal juga nggak seperti itu. Itu hoax, ya. Kalau misalnya diminta menyumbang itu betul, karena pada waktu itu kita membangun gereja Lateran Yohanes di Basilika Santo Petrus. Itu benar. Tapi kalau misalnya kita ngomong jual beli surat indulgensi kayak gitu itu salah. Itu hoax. Seperti itu ya. Mohon maaf, kita agama Katolik itu pernah diomongin hoax seperti itu, pernah. Nah, ini kesimpulan dari indulgensi, Ibu-ibu. Kita bisa memohonkan bagi mereka yang sudah meninggal. Jadi mereka tergantung pada kita dan kepada para kudus yang mendoakan bagi orang yang sudah meninggal. Mereka tidak bisa mendoakan diri mereka sendiri. Ya gitu. Mereka hanya meminta belas kasihan dari Allah. Gitu ya. Dan bisa melalui kita untuk mendoakan bagi orang yang sudah meninggal. Tapi yang bisa masuk doanya adalah yang dalam purgatorium. Kalau tidak, balik ke kita. Indulgensi saya bilang adalah hak privilege, gitu ya. Hak privilege bagi orang Katolik. Karena orang Katolik dapat pengampunan dari sakramen tobat, ya. Privilege-nya orang Katolik, kayak gitu itu. Dan tidak ada usaha rohani yang sia-sia. Tapi nanti akan balik ke kita sendiri. Jika kita didoakan masuk ke siksa abadi, maka kita akan dapat indulgensi. Jadi jika yang kita doakan
masuk ke siksa abadi, maka yang dapat indulgensi adalah kita. Tadi mungkin menjawab dari pertanyaan dari Ibu Siska, gitu ya. Kita berdoa, gitu, nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Balik lagi ke kita seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang berikutnya. Permohonan indulgensi adalah bahasa cinta kita, ya. Indah sekali, bahasa cinta kita sebagai orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal agar lekas mendapatkan kebahagiaan kekal abadi di surga. Dan saya mengutip tradisi untuk mendoakan arwah yang sudah meninggal, itu sebenarnya tradisi yang lebih tua daripada Alkitab, saudara-saudara. Kenapa? Di dalam doa syukur agung, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 42, kalau nggak 2:42 saya lupa. Mereka bertekun dalam perjalanan para rasul, mereka rajin berdoa dan memecah roti. Nah, berdoa dan memecah roti kan doa syukur agung. Doa syukur agung berapapun rumusnya, doa syukur agung 2, 3, 4, 1, 2 gitu, atau apapun ritusnya, pasti terselip sebuah doa untuk orang yang sudah meninggal. Jadi, mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah tradisi dari para rasul. Nah, kemarin saya sudah melihatkan tulisan dari Justinus Martir, kayak gitu itu. Itu juga tentang doa syukur agung atau doa tentang perayaan Ekaristi. Dalam hal ini memecah roti, tadi berdoa dan memecah roti itu bagaimana? Itu di pertemuan kemarin sudah ada, gitu ya. Jadi doa syukur agung itu lebih tua daripada Alkitab, seperti itu. Nah, saya minum dulu. Baik, ini bagian terakhir, bangkitnya badan orang mati. Ini yang terakhir tadi kan yang paling pojok, bangkitnya badan orang mati. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Nah, jadi ada menghidupkan juga, berarti kita udah mati, dihidupkan kembali. Nah, kayak gitu itu. Jadi kebangkitan orang mati ada dalam Roma. Tadi dalam 1 Tesalonika, surat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Yesus akan mengumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi, kita yang dibangkitkan, yang ada di dalam surga, mengumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini pun juga dari Korintus 1 dan Korintus 2, di sini akan membangkitkan kita juga, akan membangkitkan kami juga. Gitu. Jadi, kita bisa lihat bahwa kebangkitan badan untuk orang yang sudah meninggal itu ada, gitu ya. Alkitabiahnya ada, seperti itu. Maka akan ada yang namanya pembangkitan. Filipi juga, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Gitu ya. Ini hanya beberapa ayat yang saya ambil aja. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, kapan kebangkitan akan terjadi? Jawabannya akhir zaman. Loh kok bisa? Nah, ini ada ayatnya. Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Ya, aku bangkitkan pada akhir zaman. Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi di akhir zaman itu ada kebangkitan. Kapan itu? Ya kita nggak tahu. Gitu ya. Nanti parusia atau kedatangan Yesus kedua kalinya. Itulah akhir zaman. Yohanes pun juga mengatakan seperti itu. Bangkitan pada akhir zaman. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal. Dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Artinya, kita yang sudah menerima atau nanti menerima yang namanya komuni suci, mempunyai jaminan akan kebangkitan pada akhir zaman. Akan kubangkitkan pada akhir zaman, gitu ya. Tapi ya nggak tahu nih bangkitnya di surga atau di neraka nih. Oke, baik, demikian slide saya di pertemuan terakhir ini, di akhir pertemuan ini. Kayaknya tidak ada 1,5 jam ya, mungkin masih bisa untuk tanya jawab. Nah, kayak gitu itu. Tapi sebelumnya saya memberikan PR bagi Bu Misna
Dan untuk Saudari Visela, PR-nya adalah, nah ini, pertemuan minggu depan merupakan pertemuan ke-12 atau terakhir untuk Katekumen Baptis ini. Minggu depan mengusung tema menjadi Katolik yang cerdas, tangguh, dan misioner. Maka dimohon para peserta katekumen untuk mencari pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dalam gereja Katolik yang masih simpang siur di luar sana agar dapat didiskusikan. Misal, menurut agama lain, Alkitab terus direvisi sesuai kehendak gereja. Apakah benar gitu kan? Ya sekarang banyak orang bilangnya, wah kita kan direvisi terus, nah, kayak gitu kan ya. Apakah benar kayak gitu? Nah itu kita akan bahas di pertemuan ke-12. Jadi pertemuan minggu depan, ibu-ibu mempunyai PR untuk mencari pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa didiskusikan. Dan saya mengundang kembali Bu Evi dan Bu Siska untuk datang ke minggu depan membantu saya menjawab pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab gitu. Kami mohon dengan rendah hati kehadirannya. Gitu ya ibu-ibu. Aduh, jadi nggak enak saya ini. Makasih Mas Dian. Nah itu pekerjaan rumahnya sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nah tentang purgatorium, indulgensi, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau enggak, saya yang mau bertanya. Mungkin tanyanya sama Bu Evi atau Bu Siska ya. Mungkin gitu. Oke, saya mau tanya, kalau misalnya ada orang yang bukan Katolik, bisa nggak ya kita kasih indulgensi? Nggak bisa Mas. Nggak bisa, kenapa Ibu? Karena mereka tidak percaya akan imannya bukan dalam Kristus. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kalau Bu Siska, ada yang mau tambahan? Nggak tahu benar apa nggak Mas. Saya nggak tahu ya berlaku nggak ya untuk tempat lain. Tapi kalau menurut saya kita mendoakan siapapun yang sudah meninggal itu baik. Kalau Ya. menurut saya ya. Soalnya kan saya juga nggak semuanya Katolik nih. Om saya ada yang betul, Muslim. betul. Berarti Ya. kita juga mendoakan om saya dong. Biar juga dia dosanya diampunin. Ya, betul. Karena menurut saya Tuhan kita tetap satu. Cuma cara kita Oke. berbeda-beda. Oke, baik. Kalau menurut saya gitu. Jadi indulgensia mungkin berlaku. Tadi yang seperti Mas Dian bilang, kalau nggak ke yang meninggal, berarti kan balik lagi ke kita kan? Ya. Bisa kita juga yang diampuni kan gitu. Menurut saya loh. Oke, baik. Waduh, saya sangat mengapresiasi Bu Evi dan Bu Siska. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, Ibu-ibu. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat tadi di sini bahwa apa ya tadi ya? Nah, indulgensi adalah hak privilege bagi orang Katolik. Itu ya. Jadi tanpa adanya sakramen tobat, indulgensi itu nggak bisa. Kayak gitu itu. Ya. Jadi dosa itu menimbulkan siksa ya. Jadi akhirnya jadi artinya jangan yang namanya membuat dosa kayak gitu itu. Dosa sekecil apapun pasti ada konsekuensinya nanti gitu. Kita harus minta pengampunan gitu ya. Dosa itu walaupun sudah ada pengampunan gitu ya, tapi tetap kita ada pengampunan di akhir tadi itu untuk siksa-siksa dosa gitu. Itu harus dihapuskan dari indulgensi. Tapi kalau misalnya kita bukan umat Katolik, itu nggak bisa diminta untuk indulgensi gitu itu. Walaupun ya kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, kita ngomongnya gini, ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih kepada saudara saya ini yang meninggal. Walaupun dia tidak mempercaya Engkau atau belum mengenal Engkau, tapi mohon pandanglah dengan belas kasih. Karena saudaraku ini sudah mengikuti Engkau dalam kasih. Seperti itu. Nah, itu benar. Jadi bisa juga kita mendoakan bagi orang yang berbeda agama dengan kita. Seperti itu. Begitu Ibu. Jadi jawabannya benar semua. Hebat loh. Hebat Luar sekali. biasa. Luar biasa. Soalnya gini nih Mas ya. Kadangkala nggak tahu ya kalau saya pribadi
mengaku dosa itu berat banget. Apalagi kalau romonya kenal. Kayak kemarin kita belajar. Mengaku dosa aja bingung. Sama romo ini apa? Romo ini ya. Nah, kadang-kadang itu. Kalau saya Ya, pribadi kayak gitu. Aduh, kayaknya kalau sama romo yang mungkin agak kita deket ya, kayaknya agak gimana kalau gitu kita mau mengaku dosa gitu loh. iya, Kerasanya apa ya? Mungkin manusiawi kali ya. Kalau kita ngaku dosa iya, sama romo yang kita kenal, kita agak dekat. iya. Rasanya nanti pada saat lain, pada saat kita bertatap muka, bukan dalam pengakuan dosa, ada rasa apa ya? Ada rasa nggak pede gitu. Jadi Ya. Ya, itu benar. kayaknya masih ada. Benar. Jadi itu sifat manusiawi, Ibu. Jadi apa namanya? Itu benar bahwa ada perasaan canggung, nggak enak gitu kan ya. Malu kayak gitu kan ya. Saya pun juga seperti itu. Tapi apa ya namanya ya? Ini kalau saya sebagai laki-laki udah bodo amat lah kalau kayak gitu. Kalau saya kayak gitu. Saya kemarin habis sama Ibu Siska itu saya juga ngaku dosa lagi. Itu Jumat pertama. Jadi saya biasanya ngaku dosa Jumat pertama. Saya bilang, saya WhatsApp sama Romo Natet. Romo, saya ingin mengaku dosa nanti 1 jam sebelum misa bisa ketemu Romo ya. Bisa. Kayak gitu itu. Apa itu namanya? Sesudah itu enggak, pada waktu saya sampai ke gereja, Romo sudah ada di depan ruang adorasi. Nah, di depan ruang adorasi itu saya ngobrol dulu sama Romo sampai 6:30. Jadi nggak enak juga kayak gitu itu. 6:30 atau 7:45 gitu ya. Lagi dia yuk ngaku dosa di ruang apa Yakobus ya atau siapa itu yang di atas tuh aulanya namanya apa ya? Ya, lantai 2 ya, Lantai Mas ya. 2 itu. Yang pas ruang adorasi. Ya, ya seberang ruang adorasi itu. Ya. Sebelum sekretariat. Nah, di situ saya minta itu terus sudah itu pun juga ya lihat ada rasa canggung juga sama Romo kayak gitu. Tapi ya udahlah karena gini, saat kita mengaku dosa, Romo itu diikat. Artinya tidak boleh memberitahukan dosa kita ke umum, nggak boleh ngungkit lagi dan sebagainya. Kalau misalnya itu terjadi, maka ada yang namanya ekskomunikasi buat Romo. Jadi itu otomatis di ekskomunikasi. Ya gitu, kita bisa lapor ke uskupan atau dewan gereja lainnya, gitu itu bisa. Kayak gitu itu. Dan apa tuh namanya? Kan gini, kalau ada mungkin ada yang pertanyaan, saya tambahin pertanyaan. Ngaku dosa itu sebenarnya penting nggak sih? Wajib nggak sih? Ayo. Penting dan wajib. Dan wajib. Nah, gini, kalau misalnya dosa yang berat, yang kita sadari dosa berat itu kan ada 3 tadi ya. Yang pertama itu ada di dalam 10 perintah Allah dan turunannya. Misalnya itu ya. Terus yang kedua adalah dilakukan dengan sadar. Yang ketiga kita ingin berbuat dosa. Itu 3 itu harus terpenuhi dulu untuk menjadi dosa berat. Gitu ya. Misalnya kita ingin membunuh orang atau membunuh apa namanya? Mencuri aja deh, mencuri yang maksudnya mencuri apa gitulah ya. Ini kita mau mencuri gitu kan ya. Itu kan dibilang jangan mencuri di dalam 10 perintah Allah. Lalu dengan ini kan kita mau mencuri, itu ada niatan. Dan kita sadar kita ini mencuri. Nah, itu berarti dosa berat kayak gitu itu. Tapi enaknya dalam gereja Katolik dosa-dosa yang ringan gitu ya, itu punya makna penghapusan dosa pada saat kita merayakan Ekaristi dengan ritus tobat gitu. Itu menghapus dosa ringan kayak gitu itu. Jadi kesimpulannya juga kalau kita bilang pengakuan dosa itu sangat penting karena dosa yang kita lakukan itu kebanyakan dengan sadar dan disengaja. Kita memilih untuk berdosa. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, terus misalnya refleks nyubit orang, tapi orangnya kesakitan, misalnya seperti itu dosa yang venial atau dosa yang ringan seperti itu. Dan itu bisa hapuskan dari perayaan Ekaristi seperti itu. Dan satu lagi, jangan menerima
tubuh dan darah Kristus saat Ekaristi jika kita mempunyai dosa berat. Karena ada konsekuensi ganda, kita juga kehilangan rahmat juga, kita nggak menghargai Sang Sakramen Maha Kudus, kayak gitu itu. Dan itu ada dosa yang harus kita lakukan juga pada imam, yaitu ada dosa sakralegi. Gitu. Jadi misalnya kita sudah mencuri barang milik orang dengan sengaja, gitu ya. Dan itu pun juga dengan pemikiran kita, misalnya di dompetnya suamiku ada uang, saya ambil saja, misalnya loh ya. Ya itu dosa loh, walaupun itu suami kita, tapi kita harus ngomong ya gitu itu. Tapi kan suami, nah itu pemikiran kita sebagai manusia dengan terbatas. Kan katanya suami kan satu tubuh, satu daging, satu jiwa gitu. Ya enggak kayak gitu juga gitu ya. Kita mengambil dari suami kita, ngambil uang. Nah, nanti pada waktu dia ternyata butuh uangnya itu dan dia nggak ada, nah itu dia. Dia nggak tahu kalau kita ambil ternyata uang itu untuk bayar utang. Dan dia dipukulin orang karena nggak bayar utang, uangnya kurang. Nah, misalnya kayak gitu. Itu juga menjadi dosa bagi kita. Nah, itulah yang harus kita minta pengampunan dalam sakramen tobat. Seperti itu. Jadi indulgensi itu punya saudara namanya penitensi. Ya, penitensi itu adalah ya kita bilangnya hukuman ringan ya dari dosa kita atau doa gitu ya. Doa yang kita yang kita wujudkan untuk menghapuskan dosa kita kayak gitu itu dari sakramen tobat. Itu penitensi, dan di sini ada indulgensi itu jadi siksa dosanya. Ingat, walaupun kita sudah diampuni, kita masih punya yang namanya siksa dosa. Dan itu harus dibersihkan di purgatorium. Atau kita bisa mendiskon waktu. Tuhan kita cincai kok. Yesus tuh enak cincai. Kita bisa mendiskon kita dengan indulgensi. Nah, selain ini nih saya bilang ada mengantarkan misa, doa gitu ya. Lalu tadi mana bahasa cinta kita itu. Selain itu, indulgensi itu dapat didapatkan dari mana sih? Ayo. Ada satu namanya berkat dari paus kepada dunia, itu mendatangkan indulgensi. Namanya berkat Urbi et Orbi. Ya. Jadi pada waktu Paskah dia mendatangkan mempunyai berkat Urbi et Orbi dari Roma ke seluruh dunia seperti itu. Urbi et Orbi gitu itu. Nah, itu kita yakini juga mendatangkan indulgensi untuk kita seperti itu. Dan itu ada di Paskah biasanya gitu itu. Dari paus sendiri seperti itu. Lalu ada yang tanyain juga kalau misalnya yang ngaku dosa atau absolusi umum. Nah, Kardinal Ignatius Suharyo pernah memberikan absolusi umum. Itu apakah pengampunan dosa atau gimana gitu. Nah, absolusi umum itu bisa diberikan seorang imam untuk mengampuni semua dosa orang yang ada atau mengikuti live streaming itu. Tetapi itu dalam keadaan darurat. Gitu ya. Artinya kalau misalnya nggak sempat pribadi-pribadi misalnya sekarang mau perang. Kalau pribadi-pribadi aku dosa ya sekelak dibom gitu loh. Sekelak diserang duluan, keburu diserang orang lain kayak gitu itu. Makanya ada berkat absolusi umum kayak gitu itu. Ya. Tapi setelah itu kalau misalnya kemarin kan absolusi umum karena Covid. Nah, orang-orang yang selamat dari pandemi ini diharapkan untuk mengaku dosa. Nah, seperti itu. Secara pribadi kepada imam. Gitu. Gitu. Di dalam hukum gereja mengaku dosa minimal setahun sekali. Itu minim banget. Minim banget.
Kalau bisa, nah itu ya mungkin setiap bulan atau 2 minggu sekali kayak gitu, itu dianjurkan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang pengampunan dosa, indulgensi, sama purgatorium? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tolong besok ditanyakan pada kami, para katekis gitu ya, supaya mendapatkan jadi Katolik yang cerdas, tangguh, dan misioner. Atau mau ngobrol tentang skisma juga boleh. Kenapa ada gereja Bizantin, Ortodoks, nah, kayak gitu itu juga boleh. Atau misalnya Kristen Protestan kenapa ada sih kayak gitu. Terus kenapa di dalam gereja Katolik kok nggak ada kayak drum, terus apa namanya gitar listrik gitu ya, yang apa tuh namanya itu ya, terus nggak ada yang mungkin mohon maaf kayak cingkrak-cingkrak gitu kan ya, itu mungkin kok berbeda sama gereja yang dulu itu ada gitu, itu kenapa? Nah itu mungkin bisa kita bahas besok. Tapi singkatnya adalah kenapa nggak ada seperti itu kan? Kenapa gereja Katolik itu lagunya kok Gregorian? Karena kita menyadari kita itu berada di bawah salib. Ya, kita lagi melihat penebusan, kita melihat mengenangkan peristiwa wafat dan kebangkitan dari Kristus sekali lagi. Dan kita nggak layak kalau misalnya di bawah kayu salib itu kita juga cingkrak-cingkrak atas kematian Yesus. Itu nggak layak banget. Gitu. It's why kenapa kita di dalam gereja Katolik nggak ada pakai drum, nggak ada yang pakai yang musik yang terlalu besar kayak gitu. Itu nggak layaknya karena itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, masa katekisnya terus yang nanya dan menjawab sendiri. Dari Bu Misna dan Ibu dari Visela, please nanya dong atau apa gitu. Karena ini menggugah keimanan gitu ya. Ayo, ada yang mau tanya? Aduh, ini Simpan buat depan, Mas. simpan untuk minggu depan. Oke, ini mohon maaf Bu Siska dan Bu Evi, ini saudari Visela dan Ibu Misna memang seperti ini gitu ya, dia diem gitu itu, dia menghayati gitu ya. Oh seperti ini kayak gitu itu, dan saya yakin bukannya tidak ada pertanyaan, tapi beliau berdua sudah tahu gitu. Oh mana yang benar, oh mana yang ini kayak gitu itu Ibu. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Siapa yang mau berdoa untuk menutup? Ayo. Ayo, Bu Saudari Visela atau Bu Misna, ayo dong. Mungkin Bu Misna aja dulu deh, besok Saudari Visela, gitu ya. Bu Misna bisa ngaku dosa. Bisa memimpin doa, Ibu. Ya, baik. Oke, Mari baik. kita berdoa. Ya, Dalam nama Bapa dan Putra. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa untuk pertemuan kami saat ini ya Bapa. Kami merasa Engkau hadir di dalam hati kami, mengurapi kami, hati kami masing-masing. Bapa di surga, masih banyak lagi yang belum kami mengerti, yang belum kami pahami, namun Engkau Maha tahu ya Bapa. Engkau yang sendiri yang akan mengetuk pintu hati kami, supaya kami lebih mengenal Engkau dan setia kepadamu Tuhan. Bapa, inilah doa kami melalui perantaraan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih Terima Bu kasih, Bu. Misna.
Hebat sekali doanya. Sama-sama, Kak. Ya, walaupun agak agak grogi. Tapi nggak apa-apa, Ibu. Terima kasih dilatih terus untuk kehidupan kita dalam doa. Dan ibu-ibu semuanya ini masih dalam bulan Oktober. Saya himbau pada ibu-ibu juga untuk mendoakan, mendaraskan rosario setiap hari gitu ya. Jangan sampai terputus, terutama bulan Mei dan Oktober gitu ya. Kalau terputus gimana? Ya nggak apa-apa, Tuhan mengampuni. Yang penting kita sekarang doa rosario lagi yuk sampai nanti akhir Oktober minimal. Kalau bisa setiap hari, alangkah bagusnya. Dan rasakan manfaatnya kayak gitu itu. Kalau doa rosario setiap hari. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi, pada Bu Siska, para katekis yang hadir. Lalu terima kasih juga pada Bu Misna sama Saudari Visela yang sudah hadir. Kita ketemu di pertemuan kita di minggu depan. Baik, kalau kayak gitu selamat malam. Selamat kembali melanjutkan beraktivitas. Terima kasih dan shalom alaikum. Alaikum shalom. Terima kasih, Selamat Pak malam. Dian.